Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar minggu ini saya akan share mengenai teknik visualisasi pikiran untuk menunjang karir. Sejak dulu ragam teknik visualisasi pikiran digunakan untuk menentukan tujuan seseorang. Namun teknik visualisasi ini berkaitan erat dengan elemen spiritual. Padahal visualisasi pikiran itu termasuk ke dalam ilmu sains, karena teknik ini telah diteliti oleh para psikolog. Lalu, apa itu teknik visualisasi pikiran dan seberapa penting untuk membantu mencapai tujuan karir? Oke, langsung saja kita bahas. Definisi teknik visualisasi pikiran. Mengutip dari Better Up, teknik visualisasi pikiran adalah praktik atau latihan membayangkan apa yang ingin kita capai. Proses visualisasi ini akan membantu kita untuk fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Ada dua tipe teknik visualisasi, yaitu yang pertama, visualisasi akhir. Visualisasi akhir adalah bayangan akan hasil akhir dan kesuksesan saat kamu mencapai tujuan. Lalu yang kedua, visualisasi proses. Visualisasi proses adalah menggunakan 5 indera manusia untuk melangkah dan menuju tujuan. Lalu yang selanjutnya, ada jenis teknik visualisasi. Teknik visualisasi pikiran adalah teknik yang membentuk parameter tujuan kita ke depannya. Berikut adalah teknik visualisasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, vision board. Vision board adalah salah satu teknik visualisasi yang populer. Kita bisa menggunakan vision board dengan papan dan gambar-gambar maupun vision board digital. Caranya juga sangat mudah. Kita hanya perlu mencari gambar yang mempresentasikan mimpi atau tujuan kita. Lalu letakkan dalam papan atau board selanjutnya. Lengkapi papan tersebut dengan kutipan, tujuan kita, dan bisa ditambah dengan dekorasi. Hal terpenting yaitu letakkan vision board di tempat yang paling sering kita lihat agar selalu diingatkan. Lalu yang kedua, dream checklist. Dream checklist secara teknik adalah daftar checklist mimpi atau tujuan yang kita inginkan. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut dream check. Mulai dari magic check hingga write a check. Kita bisa membuat dream check dan meletakkan di tempat yang sering kita lihat. Cara sederhana ini dinilai ampuh untuk membantu kita mendapatkan tujuan. Saat melihatnya, Indit mengatakan kita akan terpengaruh untuk melakukan tindakan yang membantumu mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga ada goal picture. Semakin detail kita memvisualisasikan tujuan, maka kesempatan untuk berhasil akan semakin besar. Goal picture adalah teknik visualisasi pikiran di mana kita membuat foto seolah-olah telah berhasil mencapai tujuanmu. Contohnya, jika kita memiliki impian untuk bekerja di perusahaan A, kita bisa mengambil foto diri di depan gedung perusahaan tersebut. Membayangkan dan memvisualisasikan tujuan serta kesuksesan akan memotivasimu saat menghadapi suatu masalah atau halangan. Yang keempat, afirmasi. Beberapa orang juga menggunakan afirmasi sebagai salah satu teknik visualisasi pikiran mereka. Afirmasi adalah pernyataan positif atau pujian dengan tujuan untuk meyakinkanmu bahwa kita akan berhasil mencapai tujuan karir. Biasanya, afirmasi akan berisi kalimat dan kata-kata positif untuk membuat kita tetap termotivasi. Lalu yang kelima, index card. Kita bisa kembali menggunakan kartu atau index card ini sebagai teknik visualisasi. Caranya juga cukup mudah, kita hanya perlu menuliskan tujuan dan mimpi yang ingin kita capai dalam secari kertas atau kartu. Kita bisa desain secara digital terlebih dahulu maupun langsung membentuknya menjadi kartu-kartu kecil. Setiap hari, saat kita merasa kurang motivasi atau membutuhkan semangat, coba baca kartu-kartu tersebut dan mencoba memvisualisasikan jika kita mencapai tujuan. Jika tujuanmu sudah tercapai, kita bisa menyimpan kartu tersebut di tempat penyimpanan khusus, lalu fokus pada kartu-kartu lain yang belum tercapai. Yang keenam, journaling. Metode ini tentu sudah tidak asing lagi. Banyak orang yang melakukan journaling untuk membantu mereka menuliskan perasaan juga pikiran. Nah, tidak jauh berbeda, kita juga bisa membuat atau menggunakan journaling sebagai teknik visualisasi pikiran untuk membantu meraih tujuanmu. Caranya juga tidak jauh berbeda dengan menulis jurnal pada umumnya. Kita tinggal menuliskan tujuan pada tempat tertentu di buku jurnal atau menggunakan aplikasi journaling di smartphone. Hal yang perlu diingat dalam journaling adalah konsistensi, lalu hal tersebut yang akan membantumu semakin sangat
membantumu semakin semangat dan termotivasi untuk capai tujuan. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, itulah beberapa teknik visualisasi pikiran yang bisa kalian coba terapkan untuk menunjang karirmu. Selamat mencoba, salam hangat, dan terima kasih.